Di video ini gue mau cerita sama teman-teman, berbagi, sharing. Ini pengalaman gue saat ngobrol bareng bapak gue. Ya gue panggilnya bapak ya, mungkin ada yang panggil ayah, papa, atau yang lain-lain. Jadi waktu semasa gue kuliah, gue langsung aja ya cerita ya. Waktu gue kuliah itu gue punya motor Shogun, teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan motor jadul, motor yang enggak nggak apa ya, nggak sesuai tahunnya lah, mungkin ngetrennya pada saat itu Beat atau yang lainnya, tapi gue masih pakai motor Shogun lama. Suatu ketika gue pulang, biasa gue pulang hari Sabtu biasanya gitu saat kuliah karena rumah kan cukup dekat. Dan setiap pulang itu biasa gue cari momen yang pas kalau malam-malam ngobrol sama bapak gitu. Jadi gini teman-teman, bapak ini sosok yang asik banget kalau diajak ngobrol. Sekalipun dia posisinya sebagai orang tua dan gua anak, tapi bapak ini nggak memaksakan maunya atau kehendaknya gitu. Lebih kayak ya udah ngikutin, bukan ngikutin sih, lebih paling kalau gua minta arahan, bapak ini cuma sebatas ngasih apa ya, gambaran aja gitu. Tapi selebihnya ya gua ambil keputusan, gua yang jalanin, ya bapak gua silakan, asal itu selama itu positif, nggak melanggar gitu, nggak negatif, ya bapak sih oke oke aja gitu. Jadi malam itu gue coba ngobrol biasa di teras rumah, dan biasa berdua aja sih biar lebih dapat feelnya ya sama ngobrol sama bapak itu. Sampai pembahasan bapak gue tuh ngasih pandangan ke gue bahwa intinya gini, apapun yang kita punya sekarang, perihal itu bekas atau baru, ada dua hal yang perlu diingat kata bapak gue ya, yang menjadi catatan, yang menjadi motivasi buat gue gitu. Pertama bahwa kita punya barang, dalam hal ini gue contohin motor lah ya, motor gue kan memang sudah agak jadul gitu. Bapak gue berpesan yang penting, poin pertama adalah masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dipakai ya, yang penting dirawat. Karena bapak gue tuh pesan, barang lama pun asal perawatannya oke, perawatannya betul-betul maksimal, barang itu akan tetap bisa kita pakai kok gitu. Seperti motor ya, contohnya gitu. Yang penting perawatannya, olinya, ganti mesin, bukan ganti mesin apa, servis mesin dan lain sebagainya. Jadi poin pertama gitu teman-teman. Poin kedua yang disampaikan bapak gua adalah jangan iri dulu sama orang lain. Jangan buru-buru mengklaim bahwa oh yang dia punya itu enak ya. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi yang dimiliki orang lain itu mungkin dia itu kredit bisa jadi, atau ngutang gitu ya. Nah, jadi sekalipun kita punya bekas tapi kontan gitu. Nah, saya jadi gue mikir juga, iya juga ya, gue punya second tapi punya sendiri. Tapi kan kalau yang lain kita nggak tahu, gue juga nggak tahu ya, gue nggak bilang bahwa yang lain tuh pasti ngutang. Mungkin ada yang berusaha ngimbangin gaya hidup akhirnya ngutang sana sini untuk mencukupi kebutuhannya, seperti itu teman-teman. Apalagi di zaman sekarang nih, ada ya beli dulu bayar nanti, bayar cicil, cicilan rendah, bunga rendah, pokoknya gila-gilaan deh gitu. Jadi pesan yang gua mau sampaikan ke teman-teman ada dua hal. Ya pertama yaitu gini, jadi kalau lu punya barang dan lu rasa orang lain punya yang lebih bagus, atau handphone lah sederhananya, lu beli ini baru 1 tahun udah ada keluaran baru, atau temen main lu udah punya HP yang lebih bagus gitu, ya nggak usah buru-buru mau beli gitu. Karena ya lihat dari sisi manfaatnya aja deh gitu. Kalau gua lihat ya, bapak gua sih kayak ngasih pesan gitu, yang penting masih bisa lu manfaatin. Terus yang kedua, kalau lo lihat orang lain atau teman-teman lo punya barang wah atau mewah atau mahal, ya jangan buru-buru kaget, santai aja. Bisa jadi dia ngutang, bisa jadi dia nyicil gitu. Jadi ada beban bulanan yang perlu dia pikirin gitu. Jadi dua hal itu teman-teman ya. Jadi inti jangan kagetan ketika orang lain punya lebih, lo syukuri aja, bersyukur bahwa eh, barang yang lo miliki sampai saat ini, pertama masih bisa lo manfaatkan, kedua ya lo punya itu dengan harga yang kontan gitu. Jadi lo nggak usah lirik kanan kiri, gengsi,
atau nggak semangat gitu. Itu sih pesan yang bapak gue sampaikan, dan sampai detik ini nggak tahu kenapa masih lengket banget di pikiran gue. Jadi gue lebih enjoy ngejalanin hidup dengan orang-orang yang di sekeliling gue, mungkin kondisi lebih dari gue. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Mungkin ini bisa memberikan sedikit semangat buat kalian semua biar ngejalanin hidup biar lebih enteng, biar lebih enjoy ya. Oke, terima kasih sharing video kali ini. Tetap semangat dan terima kasih buat teman-teman semuanya.